Shalom semua, selamat siang, selamat bertemu kembali, selamat beribadah di persekutuan doa Immanuel dan persekutuan doa Moria Sinar Mas Group. Kita hadir pada hari ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus kepada kita semua. Sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa untuk mengucapkan syukur bahwa Yesus sangat baik, sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ada pada hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena perkenanan-Mu, karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu, dan penyertaan-Mu yang luar biasa dan sangat dahsyatnya untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami akan mulai beribadah, memuji, memuliakan, dan membesarkan, dan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Pakai kami Tuhan Yesus, ikat kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga bila ada kuasa gelap yang akan mengganggu, kami tengking sehati di dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Enyah semuanya, karena kami full hari ini untuk memuji dan mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami peraskan di dalam kuasa dan nama Tuhan Yesus dan darahnya yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita nyanyi bareng-bareng ya saudara-saudara. Oke. Haleluya. Terima kasih Yesus. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yuk kita bergembira ya teman-teman semua. Haleluya. Kita harus datang dengan hati yang penuh dengan sukacita, karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita kemenangan. Amin. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya
selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, yes. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan melalui hambanya yang terkasih, mari kita berdoa dan bernyanyi satu pujian lagi. Karena kita hidup hari ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena perkenanan Tuhan Yesus terhadap diri kita. Mari kita nyanyi berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Glory bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik, Yesus, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kiranya pujian ini adalah pujian yang menguatkan, dan inilah yang ada dan timbul dari hati kami.
bahwa kami harus terus mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami ada sampai dengan saat ini. Ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu yang begitu dahsyat untuk kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu melalui hamba-Mu yang terkasih. Pakai kiranya buah bibir hamba-Mu, biar apa yang beliau katakan itu adalah yang timbul dari keinginan-Mu atas kehidupan kami. Dan biar kiranya apa yang hamba-Mu ingin perkatakan, apa yang hamba-Mu ingin bawakan firman ini, biar kiranya menguatkan hati kami dan keinginan kami, dan tetap menyembah Tuhan Yesus sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Inilah doa kami, Tuhan Yesus. Doa ini hanya kami beralaskan, dan kami materaikan dengan kuasa darah-Mu dan nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus yang kami sembah. Haleluya, amin. Sebentar doa firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya yang terkasih. Terima kasih. Haleluya. Shalom, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada saat ini saya bisa diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ini merupakan satu kehormatan buat saya. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Desi Rondonuwu dan saya berasal dari Indonesia, tetapi tinggal di Amerika. 20 tahun yang lalu kami berpindah tempat dari Indonesia ke Amerika, dan tempatnya di negara bagian New Jersey. Saya dan suami saya mengembalakan satu jemaat lokal, namanya International Christian Church atau ICC. Ini logonya kita bisa lihat ada di belakang saya. Dan saya mempunyai dua anak laki-laki, satu 25 tahun, satu 21 tahun. Dan saat ini saya mengucap syukur sekali lagi bisa berada di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana Engkau boleh Tuhan ada di tengah-tengah kami, walaupun secara virtual, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berbicara kepada kami. Pergunakan mulut hamba-Mu ini menyampaikan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini bisa jatuh di tanah hati yang subur. Dan tertanam, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara, saat ini kita akan buka ayat firman Tuhan dari Mazmur 121. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan judul khotbah saya pada hari ini adalah My Help Comes from the Lord. Atau judul dalam bahasa Indonesianya, pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saya akan bacakan ayat-ayatnya. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara yang kekasih, ini adalah kitab Mazmur yang sangat luar biasa buat saya. Karena ini bercerita tentang pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih, setiap kita, setiap orang percaya maupun orang tidak percaya, semuanya membutuhkan pertolongan. Di dalam kehidupan perjalanan ini, tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah ditolong. Tetapi semua kita pernah mengalami namanya pertolongan. Karena pertolongan itu sangat diperlukan. Kalau pertolongan itu tepat pada waktunya. Dan pertolongan yang diberikan adalah sesuai apa yang digumuli atau apa yang dihadapi. Kehidupan ini adalah kehidupan yang tidak bisa diduga. Atau life is unpredictable. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Tetapi ada satu hal
yang saya percaya bahwa kehidupan orang benar dijamin oleh Tuhan. Kehidupan orang percaya ada di dalam tangan Tuhan. Saudara yang kekasih, sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa dia tidak akan membiarkan mereka sendiri atau piatu, tetapi dia akan mengirim penolong bagi mereka. Dan Tuhan buktikan, dia kirim penolong, yaitu Roh Kudus bagi mereka. Sebagai roh yang akan menolong mereka. Saudara, sejak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya roh penolong itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan roh penolong ini adalah roh yang akan menolong kita selama kita berada di dunia ini. Orang percaya hidupnya sangat bergantung dengan Roh Kudus. Orang percaya adalah orang yang mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena Roh Kudus adalah roh penolong. Tanpa roh penolong, kita tidak akan pernah bisa melihat firman Allah ini terjadi dalam hidup kita. Firman Allah tidak bisa terjadi atas hidup kita tanpa roh penolong itu yang membuat firman ini terjadi dalam hidup kita. Jadi fungsi Roh Kudus di sini salah satunya adalah menolong kita, membuat semua firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita mempunyai tantangan, mempunyai situasi, mempunyai keadaan. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang tidak pernah mengalami yang namanya keadaan, situasi, tantangan. Keadaan, situasi, dan tantangan bisa menjadi masalah kalau tidak ada pertolongan. Bagi saya, orang yang benar-benar menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, itu tidak ada masalah. Situasi, ya. Keadaan, ya. Tapi kalau masalah, itu tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Saudara, kalau kita ada keadaan dan situasi, belum tentu itu bermasalah. Contoh, kalau saya membutuhkan uang 10.000, saudara, dan saya punya uang 15.000, saya tidak ada masalah. Punya situasi, punya keadaan, memerlukan 10.000, tetapi punya uang 15.000. Jadi no problem, nggak ada masalah. Situasi ada, keadaan ada, tapi tidak ada masalah. Orang percaya, Tuhan menjamin akan adanya pertolongan. Dengan kata lain, situasi ada, keadaan ada, tetapi tidak masalah, karena ada pertolongan. Jadi dengan kata lain, orang percaya tidak ada persoalan, karena ada pertolongan. Nah, saudara, yang menjamin pertolongan kita, itu bukan satu instansi, bukan satu grup, satu golongan, atau manusia, atau orang yang paling hebat di dunia ini, atau suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, kakak adik kita, bukan. Tetapi yang menjamin pertolongan kita sampai tidak ada masalah, itu adalah firman Allah. Adalah Tuhan sendiri. Dan ini luar biasa. Kalau kita benar-benar menaruh pertolongan kita, itu hanya kepada Dia. Makanya pertolonganku comes from the Lord. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Itu judul khotbah pada hari ini. Karena saya yakin dan percaya Dia adalah satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang lain. Tuhan bisa menolong kita dengan mempergunakan suami kita, istri kita, mempergunakan dokter, mempergunakan anak-anak kita, atau orang-orang di sekitar kita, atau mempergunakan instansi, grup, golongan, atau apa aja, gereja, untuk menolong kita. Tetapi Tuhan juga bisa directly, langsung menolong kita, tanpa yang ada tadi yang saya katakan. Nah, saudara, tergantung sekarang kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai pertolongan itu sungguh berasal daripada Tuhan? Satu-satunya pertolongan yang kita andalkan adalah Tuhan. Karena banyak orang Kristen, saudara, gampang banget bilang amin. Gampang banget bilang puji Tuhan, haleluya. Tetapi pada waktu berhadapan dengan kenyataannya, saudara, kata amin itu sampai lupa diucapkan,
Atau nyangkut di mana? Nyangkut di pikiran sehingga tidak terkatakan lagi. Ada banyak orang Kristen bilang haleluya, amin, puji Tuhan. Bahkan nyanyi sampai nangis-nangis. Ya, karena kata-kata pujian terlalu bagus. Ya, saudara, tetapi pada waktu berhadapan dengan keadaan dan situasi. Keadaan dan situasi itu. Bukannya ada jalan keluar. Bukannya ada pertolongan. Tetapi menjadi problem. Nah, saudara, firman Tuhan di sini berkata bahwa ayat 1 kita lihat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, jangan arahkan pandangan kita kepada gunung-gunung. Ya, saudara, gunung-gunung ini di sini berbicara tentang sesuatu yang kita harapkan di luar Tuhan. Gunung, ya berbicara mata kita memandang ke atas, tapi bukan kepada Tuhan. Seolah-olah kita percaya kepada Tuhan, tapi sungguhnya kita kurang percaya. Kita lebih melihat dari mata kita ini physically, melihat gunung, daripada melihat Tuhan yang gak kelihatan. Nah, apa perbedaan orang percaya dengan bukan orang percaya? Orang percaya itu dasar kita adalah iman. Makanya dasar daripada orang Kristen itu adalah iman. Firman Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan harus dengan iman. Tanpa iman kita berdosa. Artinya kalau bukan dengan iman, kita udah di luar firman Allah. Iman, kitab Ibrani berkata 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap kepada segala sesuatu, tetapi buktinya kita tidak lihat. Seperti Tuhan, kita nggak lihat Tuhan, saudara. Kita belum pernah. Ada di sini yang udah pernah lihat Tuhan secara fisik? Mungkin ada, tapi nggak semua orang pernah berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Saya percaya Tuhan bisa menampakkan diri secara fisik kepada manusia. Saya percaya itu, saudara. Ya, saya percaya kuasa Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan khotbah pada hari ini adalah khotbah di Perjanjian Lama. Ini khotbah bukan pada waktu Yesus sudah datang ke dunia. Sebelum Yesus datang ke dunia, khotbah ini sudah ada, saudara yang kekasih. Maksudnya firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini dikhotbahkan pada hari ini. Berarti firman Tuhan itu tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Makanya dikhotbahkan. Begitu juga sesudah Yesus datang. Ya, saudara, ada perjanjian baru. Nah, kita juga khotbah. Itu kapan tepatnya firman Tuhan itu ada? 2000 tahun yang lalu. Tetapi masih up to date sampai hari ini. Itu namanya firman tidak berubah. Jadi mujizat pun tidak berubah. Karena mujizat itu adalah firman. Jadi kalau Tuhan bisa membuat mujizat dulu, sekarang pun dia bisa. Ada orang-orang mendapat penglihatan, bisa melihat Tuhan zaman dulu. Sekarang pun bisa, saudara. Karena itu firman Allah. Firmannya tidak berubah. Dan mungkin sebagian dari kita pernah didatangi oleh Tuhan, melihat Tuhan secara fisik, artinya secara spirit ya, spiritual, tapi dia bisa melihat. Tapi saya belum pernah melihat muka Tuhan datang langsung dan tunjukin ini muka saya nih, belum pernah. Tetapi kalau ada orang mau tawarin saya, ya, mau tukar Yesus dengan apapun di dunia ini, saya nggak bakalan mau. Walaupun saya tidak pernah berjumpa face to face dengan Tuhan. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati buat saya. Nah, ini iman. Ask yourself. Tanya kepada diri kita. Mau nggak iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus ditukar? Mau. Anda paling menginginkan apa di dunia ini yang paling Anda inginkan? Anda bisa sebutin, oh saya mau pengen muda terus, 20 tahun terus kelihatan. Saya pengen jadi orang paling top di dunia, paling kaya di dunia, paling semua di dunia. Terus ada seorang datang, oke, itu bisa terjadi kepada Anda. Tapi Anda harus deny. Jangan mengikuti Yesus lagi. Sedangkan ini fakta, bisa terbukti langsung sekarang. Kelihatan mukamu langsung jadi muda. Dan duitnya langsung ada. Dan semua yang kau inginkan langsung seketika. Anda pilih mana? Kalau Anda bilang tidak, saya percaya itu. Saya akan bilang tidak. Jadi saya percaya Anda juga bisa bilang tidak. Padahal kita nggak pernah lihat Yesus. Tapi kita percaya. Saudara, ini adalah iman. Ini adalah kepercayaan kita. Ini perbedaannya
antara orang yang percaya dan bukan orang percaya. Orang percaya adalah kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang tidak kita lihat pakai mata fisik ini. Tapi kita percaya. Bukti dari yang tidak kita lihat. Saudara, apakah ini bisa kita alami dalam hidup kita? Bisa. Kalau kita percaya. Dikatakan ayat yang kedua. Dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, bayangin, waktu dia ciptakan langit dan bumi, dia hanya berfirman. Dan dengan hikmatnya yang ada di dalam dia, firmannya keluar dan terjadi. Dan dia cuma satu kali, kita lihat di kitab Kejadian, berkata-kata, tidak dua kali. Atau dia bilang, jadilah langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu langsung jadi. Bayangin, pertolongan kita datangnya dari Allah yang sedemikian hebat. Saudara, saya merenungkan kehidupan saya pribadi. Saya bertanya kepada diri saya, wow, kok kamu bisa ada ya di dunia ini? Saya dari yang tidak ada. Saya itu yang tadinya tidak ada. Tiba-tiba menjadi ada. Menjadi satu pribadi. Ada perasaan, ada pikiran, ada hati. Ada tangan, ada kaki, ada tubuh. Punya keinginan, punya kehendak. Saudara, bukankah ini amazing? Saya tergagum-gagum. Bagaimana Tuhan menciptakan diri saya yang luar biasa ini. Saudara, kalau Anda ada, bukan karena teori-teori yang kita dengar. Manusia dari mana asal usulnya. Bukan. Tapi kita percaya kita diciptakan oleh Tuhan. Anda yang tadinya tidak ada, sekarang Anda ada. Dan menjadi satu pribadi. Pribadi bukan pribadi yang sementara, tapi pribadi kekal. Saudara, tahukah kita bahwa pada waktu manusia diciptakan itu untuk hidup kekal. Kehidupan di dunianya sementara. Tapi suatu hari nanti kita akan hidup kekal. Either di neraka atau di surga kekalnya. Tetapi kekal, saudara. Dunianya hanya sementara, tempat transit. Roh Kudus telah dikirim kepada kita. Roh penolong selama kita ada di dunia ini. Karena Tuhan tahu dunia ini sudah jatuh. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini ada iblis yang setiap saat bisa datang. Bisa mengganggu kita. Bisa melemparkan hal-hal yang kita tidak ingini. Makanya firman Allah berkata, berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu. Ya, saudara, kalau iblis itu bisa menyerang kita setiap saat. Firman Tuhan berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap untuk menerkam kita. Untuk itu, saudara, mari kita mau hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Kita mau hidup mengarahkan pandangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Percaya akan firman-Nya. Karena hanya dengan kepercayaan kita akan melihat, saudara, janji-janji Tuhan itu terjadi atas kita. Pertolongan itu datang kepada kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang hanya berfirman, maka semua itu jadi. Allah itulah yang mau menolong kita. Yang berikutnya di ayat 3 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelah. Bayangin, kalau cuman suami yang mau jaga kita, lagi sakit, bisa terlelap juga. Dokter gak bisa jaga kita 24 jam. Anak kita gak bisa, orang tua kita gak bisa, kakak beradik kita gak bisa, siapapun gak bisa. Gak bisa lah 24 jam mungkin. Tapi 48 jam ada yang bisa. Bisa katanya 48 jam. 36 jam. 48 tambah 24 berapa ya? Lebih ya. Saudara kekasih. Bisa? Gak bisa. Kenapa? Kita terbatas. Kita pasti suatu hari terlelap. Tapi penjaga kita adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Dan penjaga ini akan menolong kita. Artinya, dalam 24 jam hidup kita, dia siap untuk menolong kita. Dia siap untuk memberkati hidup kita. Saudara, ini jaminan. Ingat, kita belum pernah ke surga.
Tapi kita percaya ada surga. Kita percaya bahwa kalau kita mati kita pasti ke surga. Jangan bimbang ya terhadap janji Tuhan ini. Pada waktu kita ada di dunia. Jangan surga kita percaya. Terjadi di sini kita nggak kurang percaya. Hati-hati. Saudara, iblis lagi mengkecokkan kita. Membuat kalau surga kita percaya, tetapi janji Tuhan kita kurang percaya. Tapi saya percaya hari ini, saudara, kita pasti percaya. Karena kita tahu jaminan surga yang kita percaya ada. Kita percaya kalau kita mati pasti ke surga. Jaminan juga tentang firman Allah yang di bumi ini juga terjadi buat kita. Haleluya. Ayat 4 ditekankan lagi. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara, tidak terlelap dan tidak tertidur. Wow. Luar biasa. Saudara, ini berarti kapanpun, dimanapun engkau menghadapi keadaan, situasi apapun bentuknya, dia ada di sana buat kita. He's there for us. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia berkata, Immanuel, aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Mungkin di dalam hidupmu saat ini ada deadline. Mungkin di dalam hidupmu ada situasi dan keadaan yang tidak ada pertolongan secara manusia. Secara kenyataannya tidak mungkin. Tetapi saya mau katakan, penjaga kita adalah penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Penjaga kita adalah pencipta, sang pencipta langit dan bumi. Hebat, perkasa, kuat, luar biasa. Tidak ada bandingnya, tidak ada taranya. Firman Allah berkata di Perjanjian Baru, kalau engkau percaya, maka ini akan terjadi kepadamu. Saudara, mari saat ini taruh percaya kita kepada Tuhan. Jangan taruh percaya kita kemana-mana. Andalkan dia satu-satunya sebagai penolong kita. Kalau ada keadaan dan situasi, datang kepada dia. Jangan datang kepada manusia. Waktu kita datang kepada manusia, saudara, terkadang mungkin bisa dia tolong kita. Tetapi tidak selamanya dia bisa menolong kita. Karena manusia terbatas. Saudara, tapi ada juga manusia-manusia sudah tidak menolong kita. Malah diceritain. Yang ada kita malah sakit hati, saudara. Ya, untuk itu, mari andalkan Tuhan. Makanya dia berkata, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Dia mau menjadi penolong kita. Dan saudara, dia yang menawarkan dirinya mau menjadi penolong kita. Anda tidak meminta dia untuk, Tuhan, jadilah penolongku. Baru dia bilang, oke, saya akan jadi penolongmu. Tidak. Tapi firman Tuhan yang berkata, dia adalah penolong kita. Dia yang berkata, aku menyertaimu. Immanuel, aku tidak membiarkan engkau sendiri. Haleluya. Saudara, tawaran ini Tuhan, inisiatif Allah. Dia yang menawarkan kita. Dia yang memberikan dirinya ditemui. Dia yang memberikan pertolongan itu kepada kita. Jangan ragu mengambil pertolongan ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Mau caranya bagaimana? Dia mau datang sendiri menolong Anda. Mau kirim malaikat, mau pakai orang, mau pakai keadaan, mau pakai situasi, apapun untuk menolong Anda. Saudara, izinkan dia bekerja. Jangan kembangkan pikiran kita yang terbatas ini. Haleluya. Dan ayat yang terakhir. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Dia penjaga kita. Dia naungan kita. Naungan berbicara protection, proteksi. Dia yang memprotek kita. Saudara, tahu penjaga. Kalau Anda dijaga, kalau ada apa-apa, orang menyerang Anda, bukan Anda yang menyerang balik. Orang itu yang menyerang balik. Kalau Anda punya bodyguard, pada waktu Anda diserang, bodyguard yang berantem dengan orang itu, bukan Anda. Saudara, di firman Allah, kita banyak melihat, dikatakan Tuhan berperang ganti kita. Jangan takut kepada musuh kita. Ada Tuhan yang berperang untuk kita. Lawan dia.
Dikatakan kalau iblis datang kepada kita, lawanlah dia, maka dia akan lari daripadamu. Nggak lawan pakai kekuatanmu, tapi lawan pakai penjaga kita, yaitu firman Allah adalah penjaga buat kita, yang akan melindungi kita daripada yang jahat. Lawan pakai firman Allah. Kalau si jahat datang membuat keraguan dalam hidupmu, perkatakan firman Tuhan berkata, masa depanku sungguh ada, harapanku tidak akan hilang. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lawan pakai firman, sehingga kita menjadi kuat dan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saudara, dia adalah naungan kita. Saudara tahu naungan? Satu rumah, kita berteduh di dalam rumah, sehingga kita terhindar dari panas, hujan, atau snow, atau apa aja. Badai yang ada di luar. Jadi badai itu mengenai rumah kita, bukan mengenai kita. Jadi, saudara, Tuhan yang akan pasang badannya buat kita. Kalau ada serangan, musuh datang, yang akan kena Tuhan. Bukan kita. Kita dalam perlindungannya. Artinya, kalau musuh mau coba-coba datang kepada kita, Tuhan yang ada menaungi kita. Berani sama Tuhan. Firman Allah berkata, kalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Haleluya. Andalkan dia yang menjadi pertolongan kita satu-satunya. Jangan andalkan manusia. Even dirimu hebat, jangan pernah andalkan dirimu. Karena kehebatanmu bisa berakhir. Kehebatanmu hari ini, besok masih ada orang yang lebih hebat darimu. Engkau bilang aku pintar, ada orang yang lebih pintar darimu. Kau bilang engkau kaya, ada orang yang lebih kaya darimu. Andalkan Tuhan yang melebihi daripada semua yang ada di dunia ini. Dia melebihi segalanya, dan dialah pertolongan kita. Dia menawarkan pertolongan itu buat kita semua. Mari saudara, ambil kesempatan ini, jadikan dia menjadi satu-satunya pertolongan kita. Jangan kemana-mana, hanya dia. My help comes from the Lord. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hamba telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Aku berdoa biar firman Tuhan bisa pergi dan melaksanakannya dengan pimpinan Roh Kudus. Pertolongan yang datang daripada Tuhan benar-benar nyata dan terjadi bagi kami yang memerlukan pertolongan itu. Tuhan, Engkau tolong setiap yang ada pergumulan, ada tantangan, ada situasi dan keadaan, Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, sesuai dengan firman-Mu pada hari ini, pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Roh Kudus, buat itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau satu-satunya andalan kami, Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, yang kami percaya. Dan hari ini Tuhan, kami menyerahkan semua keadaan situasi yang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya, my help comes from the Lord. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati sekali lagi.